Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan Suara Veritas Santa Maria Cirebon. Salam Veritas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Suster, Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kita diajak untuk merenungkan Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Membaca Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Seringkali membuat kita bingung dan bertanya-tanya dengan apa yang dilakukan tuan rumah saat memberikan upah kepada para pekerja yang menggarap kebun anggur miliknya. Tentu hal ini tidak masuk akal karena menurut pemahaman kita secara manusiawi kita akan memberikan lebih kepada para pekerja yang sudah mulai bekerja dari pagi-pagi benar jika dibandingkan dengan para pekerja yang diceritakan dalam Injil pada pagi hari ini. Ada yang datangnya pukul 9, ada yang pukul 12, ada yang pukul 15, bahkan ada yang pukul 17 di mana saatnya untuk pulang ke rumah masing-masing atau waktu kerja sudah selesai. Suster, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, merenungkan perumpamaan hal kerajaan surga ini, pekerja-pekerja pertama yang bersungut-sungut adalah seperti kita yang perhitungkan dengan logika setiap berkat yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sehingga kita akan merasa iri ketika melihat teman lebih sukses padahal kita merasa telah bekerja lebih keras. Bahkan kita juga merasa iri ketika keluarga orang lain nampak rukun dan bahagia, padahal keluarga kita lebih mampu, namun kok tidak bisa sebahagia mereka. Merasa diperlakukan tidak adil karena harusnya Tuhan memberikan berkat lebih banyak lagi kepada kita yang sudah terlibat dalam banyak pelayanan di gereja, bukan kepada mereka yang hidup menggerejanya biasa-biasa saja. Suster, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, rasa iri hati yang terus terpelihara dalam diri dan tidak mampu kita lepaskan, ini menjadi salah satu penghalang terbesar kita dalam menjalin relasi dengan Tuhan dan sesama. Kita menjadi sulit untuk melihat dan bersyukur atas berkat dari Tuhan yang sudah kita terima. Kita juga menjadi sulit untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan orang lain kepada kita. Kita tidak boleh membiarkan iri hati ini terus menguasai hidup kita. Karena iri hati ini akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan Sang Pemberi berkat sejati. Agar tidak muncul perasaan iri hati, kita harus terus berlatih untuk bisa bersyukur dengan segala anugerah kehidupan yang kita terima saat ini. Rasa syukur yang mendalam tentu akan mewujud nyata dalam hidup sehari-hari, dalam tindakan mudahnya kita berbela rasa kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Banyak hal selalu kita terima dari Tuhan, bukan hanya sebagai anugerah cuma-cuma, tetapi juga murah hati, sehingga kita berkelimpahan. Mungkin bukan berupa harta benda duniawi, tetapi kita berkelimpahan kesehatan, kebahagiaan, saudara atau sahabat, bahkan keterampilan atau bakat yang kita miliki. Suster, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mampu menangkap, menyadari, dan merasakan betapa Tuhan itu murah hati dan mengasihi kita secara tidak terbatas, kita akan lebih mudah untuk bersyukur dan dijauhkan dari rasa iri terhadap orang lain yang secara lahiriah diberi anugerah berbeda dengan kita.
Selanjutnya, dengan semakin mampu untuk bersyukur, kita akan lebih bahagia. Sebab bukan karena kita bahagia maka kita bersyukur, tetapi karena kita bersyukur maka kita bahagia. Demikian Suster, Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.